Halo Aries, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless, jadi kapanpun kamu nonton reading ini adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, ada tema sesuatu tentang orang-orang di sekitar kamu ya. Apakah kamu lagi kehilangan optimisme kamu? Baik, sangat conflicting. Ada drama dan kamu harus aware gitu antara dinamika hubungan di antara kamu dan hubungan di sekitar-sekitar kamu ya. Kayak gini soalnya, di sini ada tema first chakra. Chakra pertama itu adalah rasa aman kita, rasa kita berpijak di bumi, ataukah misalnya berpijak di bumi itu maksudnya apakah kita terlalu banyak di kepala kita, banyak overthinking, hal-hal semacam itu ya. Apakah kita dapat menemukan rasa aman dalam diri kita, atau rasa aman itu kita lekatkan pada sesuatu hal, pada misalnya materi, pada orang-orang di sekitar kita. Dan sangat mungkin sebagian dari kamu menempatkan rasa aman kamu tuh pada orang-orang di sekitar kamu ya, bisa jadi teman, keluarga, pasangan. Harusnya kan idealnya kita menemukan rasa aman itu dimulai dari diri kita gitu. Makanya kayak ada tarik-menarik antara kamu dan orang-orang di sekitar kamu. Dimana sebagian dari kamu nih udah mulai merasa kayak ada yang nggak pas nih, nggak happy dengan beberapa hubungan atau beberapa circle kamu atau orang-orang tertentu di hidup kamu. Dan ini sebuah reminder ya buat kamu kayak berani ambil action gitu, berani ngasih boundary, ngasih standar. Karena di sini blessingnya adalah blessing kamu tuh adalah Queen of Swords ya. Queen of Swords itu orang yang punya standar, orang yang tahu maunya apa dan nggak segan untuk ngekat suatu situasi orang-orang tertentu ketika itu udah nabrak boundary-nya dia, udah nggak sesuai sama standarnya dia, kayak cut the crap gitu. Kayak nggak usah ngebullshit sama gue atau kayak udah capek sama drama lo. Dan ketika kayak kamu menunjukkan sisi itu dalam diri kamu, kayak tiba-tiba orang-orang tertentu di hidup kamu kaget gitu ya, tiba-tiba kamu berubah, kok lu jadi galak, kok lu jadi beda, kok lu jadi seperti bukan diri lo, mengatakan hal-hal semacam itu. Karena apa? Kayak kamu mungkin selama ini udah menoleransi banyak hal ya dengan dinamika di hubungan tertentu ini. Dan ketika kamu punya standar, punya boundary dan belajar mengeluarkan energi si Queen of Swords ini ya. Karena Queen of Swords itu juga energi transformasi. Ketika kamu kayak aku melihat gitu ya, ketika kamu udah mulai sadar nih rasanya ada nggak pas, ada yang dengan orang-orang tertentu nih kamu mulai sadar, oh ternyata selama ini mungkin kamu terlalu memberi atau kamu nggak punya boundary karena kamu apa ya, ekstra baik, ekstra care sama orang-orang tertentu di hidup kamu, di mana kamu mulai sadar nih, kok gue capek ya, kayaknya aku pernah bahas ini di reading-reading sebelumnya. Ketika kamu mulai mengeluarkan energi Queen of Swords ya, disitulah door to personal healing and happiness, itulah pintu yang akan kebuka buat kamu untuk pemulihan diri kamu dan menuju kebahagiaan kamu yang sesungguhnya. Karena di sini suatu temanya adalah Five of Pentacles. Five of Pentacles itu energi orang yang nggak happy, kayak ada yang nggak pas, ada yang kurang. Bisa jadi hatinya yang nggak happy atau ada hubungannya dengan kondisi finansial tertentu ya. Tapi ini lebih kepada kebanyakan dari kamu nih. Ini hubungannya dengan uh, orang-orang tertentu di hidup kamu gitu. Dan yang jadi tantangannya adalah The Sun. Makanya tadi aku bilang kayak apakah kamu kehilangan optimisme kamu atau kehilangan keceriaan kamu ya. Karena kan Sun itu harusnya jadi kartu paling happy ya. Atau bisa jadi orang-orang ini udah segitunya, ada orang-orang tertentu ya segitunya menguras kayak energi vampire gitu. Dan kamu mulai sadar, oh ini nggak bisa gitu terus. Kamu yang ambil alih kendali. Dengan magician di sini kayak kamu yang pegang kendali gitu. Ketika kamu mulai sadar ada sesuatu yang nggak pas dan kamu ambil alih kendali jadi Queen of Swords. Ya, jadi orang yang punya boundary, orang yang bertransformasi atau membawa transformasi di dalam hidupnya gitu. Itu Queen of Swords. Dan Queen of Swords itu mungkin kelihatan arogan, kelihatan sombong, kelihatan jutek. Padahal enggak. Dia tahu dia maunya apa. Dan ketika dia udah ngasih standar, dia nggak ketemu standar itu, dia akan ngekat itu atau cari itu di tempat lain. Seperti itu ya. Ketika mungkin ada hubungan tertentu yang terasa toksik atau menguras energi kamu atau nggak timbal balik gitu ya. Misalnya kamu ekstra care, ekstra baik sama mereka, ekstra perhatian, tapi kebaikan kamu misalnya gitu. Atau ketika kamu butuh, kamu nggak dapat hal yang sama seperti sebanyak yang kamu kasih untuk orang-orang tertentu ini ya. Dan disitulah drama itu dimulai. Di sini ada Five of Swords, tapi gini, um, aku selalu tekankan gitu ya. Kan ini aku cuma membaca energi yang ada di sini ya, dan ada yang perlu mendengar ini gitu. Tapi kamu punya kehendak bebas, apapun yang kamu lakukan itu adalah pilihan kamu gitu. Dan sebenarnya mungkin kamu juga udah mulai ngeh ya,
Kayaknya omongannya bener juga deh Kakak ini ya, ada yang nggak pas nih sama hubungan-hubungan tertentu dan ini mungkin nggak bukan buat semuanya, tapi ada yang perlu mendengar ini, gitu. Jadi kamu kayak perlu nih untuk menemukan kebahagiaan kamu yang sesungguhnya, ada yang perlu kamu cut, ada yang perlu kamu tinggalkan, ada yang perlu kamu lepaskan dari hidup kamu, ya. Misalnya, jadi orang yang apa ya, terlalu baik gitu, jadi orang baik itu bukan salah gitu, tapi terlalu baik dengan kenaifan gitu ya, terlalu baik sama orang-orang yang, cuman tahu mengambil gitu, cuman tahu menerima, tapi nggak tahu cara memberi juga. Akhirnya itu akan jadi berat sebelah gitu ya. Sebuah hubungan itu idealnya adalah timbal balik, memberi dan menerima gantian gitu. Ketika yang satu memberi, yang satu menerima dan bisa sebaliknya. Itu hubungan yang seimbang. Seperti itu ya. Ini adalah sebuah reminder yang akan membawa kamu. Karena apa? Kan aku bilang energi transformasi ya dengan Queen of Swords ini dan aku selalu bilang ketika kamu bertransformasi, energi kamu beda, frekuensi kamu beda. Dan dengan hal itu ya, orang-orang yang beda frekuensi sama kamu akan mental dengan sendirinya gitu. Atau bisa jadi kamu yang memulai transformasi itu dengan mengambil langkah, oh ini nggak bisa gini terus, ini waktunya aku ngasih boundary misalnya, ini waktunya aku mungkin nggak sama pertemanan ini lagi, nggak sama circle ini, atau mungkin waktunya kamu menemukan tempat kerja yang baru, atau memulai usaha kamu sendiri, ya. Untuk menemukan bahagia kamu yang sesungguhnya, kamu memulai transformasi itu dari diri kamu dengan ngasih standar, dengan punya boundary, ya. Ingat, blessing kamu adalah Queen of Swords. Ya ketika kamu ngasih standar itu, ngasih boundary itu, kayak semesta akan membukakan pintu menuju kebahagiaan kamu yang sesungguhnya dan juga pemulihan pemulihan banyak aspek di hidup kamu. Oke, segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.